Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Taala teman-teman karena rahmat dan karunia-Nya, karena nikmat Islam dan iman yang Allah titipkan kepada kita semuanya, yang mana nanti nikmat inilah menjadi salah satu syarat atau kunci kita untuk memasuki surga Allah Ta'ala. Maka sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat ini. Dan salat serta salam surga tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan salah satu tugas yang diamanahkan oleh dosen saya, yaitu Ustadz Ahmad Alim, yang mana nanti tugas ini menjadi penyelesai ujian akhir semester 2. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Zaki Hamid dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas reguler B semester 2. Insya Allah saya akan membahas dengan tema meraih sukses yang hakiki dalam kehidupan dengan ekonomi Islam. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama ialah saya akan coba membahas urgensi fitnah dunia. Nah, kenapa saya meletakkan pembahasan ini pertama kali? Karena ketika kita mengetahui urgensi atau pentingnya suatu hal itu untuk dipelajari, maka kita akan maka kita akan mencoba untuk mencari lebih tahu lagi gitu. Kita akan menjadi sangat perhatian kepada apa yang ingin kita cari itu. Kita peduli, kita penting untuk mempelajari apa yang ingin kita cari tersebut gitu. Karena apa? Karena kita sudah tahu kenapa hal tersebut penting untuk kita pelajari gitu. Nah, maka saya akan mencoba menyampaikan apa itu urgensi fitnah dunia. Nah, saya mencoba mengutip salah satu dalil yang ada di dalam Al-Quran, Quran surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Nah, insya Allah saya akan mencoba membahas ayat yang pertama dan ayat yang terakhirnya, yaitu Alhaakumut takatsur. Nah, berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu. Jadi teman-teman, jika seseorang itu terlalu berbangga-bangga gitu untuk memperbanyak dunianya, dia terlalu fokus untuk mencari dunia gitu. Ketika seseorang itu sudah fokus atau berbangga atau pengen berorientasi untuk mendapatkan dunia, maka itu membuat dia tuh lalai dalam kehidupan. Lalai dari apa? Lalai dari mengingat Allah, lalai dari beribadah kepada Allah Ta'ala, bahkan lalai untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Justru malah terjebak dalam maksiat gitu. Terjebak dalam apa yang telah Allah larang. Maka penting bagi kita mengetahui fitnah dunia ini membuat kita itu lalai dari Allah Ta'ala. Nah, efeknya apa nanti gitu?
Jadi efeknya itu nanti atau dampaknya itu Allah akan menanyakan kenikmatan yang telah kita dapati di dunia ini. Seperti yang difirmankan di ayat terakhirnya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu, akan ditanya di hari kiamat tentang kenikmatan yang megah dunia itu. Jadi setiap kenikmatan yang didapatkan di dunia ini, baik itu makanan, minuman, pakaian, ataupun rumah, apapun yang kita dapati, itu pasti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Apakah kita mendapatkannya dengan cara yang baikkah, dengan cara yang halalkah, atau malah justru sebaliknya, kita mendapatkannya dengan cara yang haram gitu. Nah, itu perlu kita perhatikan gitu. Kenapa? Karena di akhirat nanti Allah tanya, dari mana semua ini kita dapati gitu. Nah, bukan hanya dengan cara bukan hanya tentang memperolehnya, tapi untuk apa kita menikmati hal tersebut, dengan cara apa gitu. Nah, misalnya kita mendapatkan makanan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal gitu. Tapi kita makannya itu dengan apa misalnya, dengan tangan kiri gitu kan. Kan itu nggak afdol gitu. Padahal kan Rasulullah SAW sudah mencontohkan kalau makan itu dengan tangan kanan gitu. Nah, dan setelah makan itu, apakah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Atau malah energi yang kita dapatkan dari makanan itu, justru malah kita gunakan untuk maksiat. Nah, itu nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala, kenikmatan yang kita dapati itu untuk apa kita gunakan gitu. Nah, itu perlu kita ketahui teman-teman. Jadi, memperbanyak dunia ini cukup kita taruh di tangan kita saja. Cukup diletakkan di tangan, jangan sampai kita masukkan di dalam hati. Karena kalau sudah masuk ke dalam hati, itu susah untuk dikeluarkan. Jadi cukup taruh di tangan saja, karena nanti dunia itu mudah kita lepaskan nanti apabila ajal menjemput. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, itu nanti kita tuh nggak pengen gitu melepaskan dunia. Padahal udah sakaratul maut, tapi kan nyeri juga gitu. Kalau nyawanya nggak kecabut gitu, masih itu sakaratulnya mautnya tuh sulit gitu. Karena apa? Karena dunia itu masih ada dalam hatinya gitu. Nah, selanjutnya saya coba di ayat Quran surat Toha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi teman, waman a'rada an zikri. Zikri ini maknanya bisa peringatan Allah, bisa Al-Quran atau kebenaran. Jadi siapa yang berpaling dari peringatan Allah, siapa yang berpaling dari kebenaran, atau siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Jadi ketika seseorang itu berpaling dari Al-Quran, tidak melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan, tidak mengindahkan apa yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran, maka itu nanti akan membuat kehidupan di dunia ini sempit gitu. Kayak apa misalnya? Bisa jadi kayak banyak masalah gitu, stres, overthinking berlebihan. Padahal misalnya kayak yang terjadi di Jepang gitu. Ketika ada masalah sedikit, solusinya bunuh diri. Itu kan nauzubillah gitu. Jadi ketika seseorang itu tidak memenuhi apa yang telah perintahkan, maka kehidupannya sempit baginya. Dan banyak-banyak masalah yang dihadapi di dunia ini. Dan dia tidak tahu nanti bagaimana cara menghadapi masalah tersebut. Karena apa? Karena dia berpaling dari peringatan Allah Ta'ala, berpaling dari Al-Quran. Nah, jadi di dunia ini kehidupannya sempit, kehidupannya penuh masalah. Nah, bagaimana di akhirat nanti? Di akhirat nanti Allah mengumpulkannya dalam keadaan buta. Nauzubillah, teman-teman. Jadi kita berharap, kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah lindungi kita dari keadaan yang seperti ini. Karena ini sangat mengerikan sekali, teman-teman. Keadaan buta ini kan tentu nanti di akhirat pasti di dalam neraka gitu. Gimana ya?
kalau saya membayangkan sudahlah di neraka tuh kehidupannya sangat ngeri gitu. Dan ini juga dalam keadaan buta gitu. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Jadi penting bagi kita mengetahui urgensi fitnah dunia ini. Nah, selanjutnya, nah, selanjutnya kalau kita ingin dunia ini hidup yang sukses, nah, tentu teman-teman semuanya mau kehidupan yang sukses. Nah, itu bagaimana mencapai kehidupan yang sukses ini? Salah satunya bisa dengan kita mengamalkan atau mentadaburi, mempelajari, membaca surat Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Nah, ini juga perlu kita implementasikan dalam kehidupan. Nah, Allah Taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Nah, jadi teman-teman, ini adalah langkah-langkah kita untuk mencapai kesuksesan gitu. Yaitu langkah awalnya ialah qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, nanti langkah-langkahnya ialah mengimplementasikan ayat-ayat selanjutnya, yang mana nanti pada akhirnya kita itu Allah masukkan ke dalam surganya, yaitu surga Firdaus. Masya Allah, ini surga yang paling tinggi derajat teman-teman. Nah, kita coba tadaburi atau tafsirkan ayat pertamanya yang kata aflaha. Nah, qad aflahal mu'minun. Aflaha ini apa sih maknanya? Apa tafsirnya? Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, bila menjelaskan tiga maknanya itu kemenangan. Kemenangan yaitu kemenangan yang kita dapati dalam segala pertengkaran kehidupan ya gitu misalnya. Atau misalnya dalam perlombaan, dalam pertarungan gitu. Atau bahkan dalam fastabiqul khairat gitu. Bisa juga gitu. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang misalnya kebaikannya paling banyak ini. Bukan bermaksud untuk ria, tapi kita berlomba-lomba gitu. Nah, atau misalnya dalam pertarungan yang hak dengan yang batil, yang seperti yang terjadi di Palestina sekarang. Nah, pada hakikatnya atau yang kita lihat Zionis Israel itu kan punya alat tempur yang canggih gitu. Tapi kemenangan apakah berada di pihak mereka? Tidak, justru kemenangan berada di pihak pejuang Gaza, pejuang Palestina. Karena apa? Karena Masya Allah, pejuang Palestina itu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Yaitu nanti menjadi kemenangan bagi seseorang. Nah, terus makna tafsirnya ialah kebahagiaan. Jadi dalam kehidupan ini seseorang itu tidak terlalu bersedih gitu, tidak terlalu merenungi apa yang dihadapinya gitu. Jadi hidupnya itu penuh kebahagiaan, senyum terus gitu kan. Nah, terus selanjutnya ialah keberuntungan. Nah, keberuntungannya ini ialah ya maknanya itu keberuntungan di akhirat nanti, di mana Allah masukkan dalam surganya. Ya, yang tadi kebahagiaan itu kebahagiaan di dunia. Misalnya dalam tafsir Fathul Qadir itu beliau jelaskan selamat dari yang tidak disukai. Nah, jadi apapun hal yang tidak kita sukai, misalnya kecelakaan atau terjatuh
atau apapun itu yang tidak kita sukai, kita selamat dari hal tersebut. Nah, saja tetap berada dalam kebaikan. Jadi seseorang itu terus berada dalam kebaikan dalam setiap detiknya, setiap waktunya, setiap menit, setiap jam, atau setiap hari. Seseorang itu tetap istiqomah dalam kebaikan, selalu beramal soleh gitu, masya Allah. Itu tafsir untuk qad aflahal mu'minun. Nah, sebenarnya kita beda yang berkaitan dengan ekonominya gitu. Nah, tujuan ekonomi Islam ini ialah di ayat yang sama di Quran surah yang sama, tujuannya itu ialah mewarisi surga Firdaus Allah Taala. Nah, untuk mewarisi surga Allah ini tentu ada langkah-langkahnya tadi kan, dan kita bisa lihat pada ayat-ayat sebelumnya tadi. Nah, saya coba membahas dua ayat ini pada al-fal mu'minun dan walladzina hum lizakati fa'ilun, karena ini yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, di ayat yang pertama Allah jelaskan sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, jadi syarat untuk mencapai kesuksesan dalam perspektif Islam yang mana nanti mewarisi surga Firdaus ialah perlu keimanan. Jadi harus beriman dulu agar nanti menjadi orang-orang yang beruntung gitu. Nah, di ayat keempatnya Allah menyampaikan dan orang yang menunaikan zakat. Jadi zakat ini penting teman-teman untuk dalam beribadah kepada Allah Taala dan nanti dalam hubungan sosial dan hubungan sesama manusia. Insya Allah kita akan bahas uh, di slide yang selanjutnya nanti. Nah, selanjutnya kita bahas. Nah, solusi hidup sempit. Nah, kadang kita merasa kehidupan ini penuh masalah, galau gitu kan, overthinking. Nah, jadi bagaimana sih solusinya itu? Nah, coba kita perhatikan ini. Nah, ini ayat yang tadi, Quran surat Toha ayat 124, di mana di ayat ini Allah sampaikan siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, jadi teman-teman, mudah saja kita itu untuk mencapai kehidupan yang lapang gitu. Yaitu dengan apa? Dengan menaati apa yang Allah perintahkan gitu. Jadi kata Allah, yang kehidupan yang sempit ini siapa? Yaitu orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah. Berarti orang yang taat dengan peringatan Allah, taat dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, maka sesungguhnya pasti nanti kehidupannya itu lapang. Nah, ini teman, jika berpaling kehidupan yang sempit, di akhirat pun buta gitu. Nah, jika seseorang itu taat, justru kehidupannya lapang baginya, di akhirat dia melihat kenikmatan surga. Bukan hanya melihat, tapi memasuki. Insya Allah, teman. Nah, dalam kehidupan ini, kita perlu mencari kehidupan yang berkah, teman. Berkah ini apa sih? Berkah ini ialah kebaikan yang bertambah, gitu, teman. Jadi kalau kita melakukan suatu amalan kebaikan, misalnya kita infak hari ini 1.000, nah kalau berkah itu datang, biasanya besok itu jadinya infaknya 2.000, meningkat gitu teman-teman. Jadi kebaikannya itu bertambah gitu. Atau justru apa yang didapatinya itu bertambah gitu. Misalnya jika seseorang itu sering infak gitu kan, berapapun yang dia komitmenkan, yang dia istiqomahkan infaknya, justru kadang dia tuh mendapatkan rezeki yang tidak terduga gitu. Yang misalnya hari ini dia dapatnya ayam gitu kan, besoknya dapat daging gitu. Kan itu kebaikan juga itu bagi dirinya gitu. Yang mana nanti menjadi energi untuk dia beramal lagi. Nah, kita coba tengok salah satu ayat dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya
kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Jadi teman, sekiranya, jadi Allah sekiranya ini, maksudnya ini seperti suatu perintah gitu teman, atau yang diharapkan gitu. Jadi ketika seseorang itu, ketika negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi beriman dan bertakwa ini adalah sesuatu yang uh, berkaitan gitu. Bertakwa ini ialah dengan mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan apa yang Allah larang gitu. Dan juga beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi keberkahannya itu nanti akan muncul dari langit dan dari bumi. Gitu. Tanaman-tanaman tumbuh, hujan dari langit itu menjadi keberkahan bagi setiap insan yang bernyawa, bagi setiap makhluk Allah Ta'ala. Nah, tapi sayangnya kebanyakan orang itu malah mendustakan dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Jadi ketika seseorang mendustakan atau tidak mengamalkan apa yang telah Allah sampaikan, maka Allah menyiksa mereka. Karena apa? Karena mereka yang disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan itu ialah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka ini nanti menjadi penyebab Allah menyiksa mereka. Nah, dan kita coba juga bahas salah satu muamalah atau hal yang perlu kita waspadai dalam kehidupan ini. Karena ini juga nanti menjadi penyebab seseorang itu dimasukkan ke nerakanya Allah Ta'ala. Itu apa? Suap, riswah gitu. Di suap ini ialah memberi sesuatu pada seseorang dengan maksud tertentu gitu. Ada kepentingan lah gitu. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam yatakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Nah, jadi Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188, janganlah seseorang itu memakan harta di antara mereka dengan jalan yang batil, yaitu dengan jalan yang maksiat, dengan cara-cara yang Allah larang, atau dengan riba, dengan suap, horor, atau segala macamnya yang tidak jelas kehalalannya gitu. Nah, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim. Nah, jadi tidak boleh seseorang membawa harta itu ke hakim. Itu maksudnya itu dengan menyuap hakim tersebut. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk memakan harta orang lain. Gitu. Nah, jadi ini perlu disadari pada masyarakat sekarang karena apa ya? Karena ketika hakim itu disuap dengan uang gitu, itu kadang hukum itu bisa berubah semena-mena gitu. Yang mana yang halal itu malah diubah jadi haram, haram itu ubah jadi halal gitu. Dengan seenaknya diubah hukum gitu kan. Yang itu bisa kita saksikan juga di realita kehidupan sekarang gitu. Yang mana hukum sekarang itu diubah-ubah. Karena yang ada itu kan ialah hukum manusia, pasti ya mudahlah diubah-ubah gitu. Karena yang diterapkan bukan hukumnya Allah Subhanahu. Nah, nah selanjutnya itu teman-teman, apa korelasi harta dengan amal soleh ini? Nah, oke. Nah,
Allah Ta'ala berfirman di Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Nah ini teman-teman, Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, yaitu dari yang halal-halal, harta yang halal. Nah, dan beramal solehlah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi teman-teman, kita tuh harus mendapatkan harta itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Karena kalau tidak dengan cara yang baik, nanti itu membuat kita tuh malas untuk beramal soleh. Nah, jadi dengan heran nanti ketika kita melihat, kenapa sih seorang tuh nggak mau sih, misalnya nggak mau sholat gitu kan, atau justru berbuat maksiat, lalai tak dari Allah Ta'ala, itu bisa jadi karena harta yang didapatinya itu bukan dengan cara yang baik, justru malah dengan cara yang haram gitu. Misalnya dengan judi, dengan riba, atau apapun itu yang Allah larang, dengan penipuan gitu kan. Nah, jadi itu nanti bisa menjadi penyebab seseorang itu tidak mau beramal soleh, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau belajar juga misalnya. Nah, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dan dampak buruk dari sub ini teman-teman sangatlah buruk sekali gitu, dan sangat apa banyak efek buruknya gitu, dan menjadi perhatian kita bersama. Sedih teman-teman melihat jika suap ini terus dilanggengkan dalam kehidupan. Karena apa? Karena nanti yang terjadi apa? Ketidakadilan, zolim. Jadi hukum apa hak-hak seseorang tidak dipenuhi, yang mana misalnya itu dia tuh dia tuh korban gitu kan, tapi malah justru misalnya masuk ke penjara gitu. Ini sesuatu hal yang gak masuk logika gitu. Kadang hukum yang ada itu justru malah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi hukum yang ada ini ialah hukum jahiliyah teman-teman. Yang mana hukum itu cuma berlaku bagi orang-orang bawah, dan bagi orang atas tuh ya gak berlaku gitulah. Karena apa? Karena hakim tuh tadi gampang disuap gitu. Itu teman-teman. Jadi nanti kan kita dapat juga menyaksikan hukum itu tidak dilaksanakan sekarang, ketika lapor kepada pihak yang berwajib itu tidak langsung dilaksanakan. Karena apa? Karena teman nggak punya uangnya gitu. Jadi harus ada uang dulu baru dilaksanakan hukum tersebut. Atau justru malah ketika seseorang tidak punya uang, untuk melaporkannya itu bukan ke pihak yang berwajib, tapi kadang melaporkannya itu ke sosial media gitu. Karena apa? Karena sosial media inilah nanti yang membuat banyak orang sadar gitu. Ketika hukum tidak bergerak, justru pihak yang berwajib ini malu gitu, karena kasusnya sudah beredar kemana-mana, tapi hukumnya juga belum ditegakkan gitu kan. Nah, ini perlu jadi perhatian teman. Nah, semoga nanti pemimpin-pemimpin kita menegakkan atau menerapkan hukum-hukum hukum Islam, yang mana nanti itu keadilan menjadi didapati oleh setiap insan, setiap orang. Tidak memandang siapa dia, tapi hukum itu berlaku bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi kejahatan ini apa namanya? Hukum itu atas kesadaran, bukan atas kepentingan. Nah, selanjutnya dampak buruknya itu bisa kita lihat juga dari hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, yaitu ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له أو فأنا يستجاب لذلك. Dan ini bisa teman-teman lihat di hadis Arba'in Nawawi yang ke-10. Nah, jadi dalam hadis ini
disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW menyebutkan seseorang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Namun seseorang itu dia berdoa kepada Allah, tapi makanan yang dia konsumsi itu ialah makanan haram dengan cara yang haram tadi. Minumannya haram dan pakaiannya pun haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram. Lalu bagaimana mungkin doanya tersebut dikabulkan? Jadi teman-teman, walaupun seseorang itu pergi haji, umroh gitu, dia berdoa kepada Allah di sana, tapi dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak Allah ridhoi, maka tidak mungkin doanya dikabulkan. Jangankan doanya dikabulkan, amalnya diterima pun belum tentu gitu. Karena dia menempuh dengan cara yang Allah larang, dengan cara yang tidak Allah ridhoi, memakan harta orang gitu, atau dengan korupsi gitu. Masa haji dengan harta korupsi, kan ini sangat nauzubillah gitu. Nah, terus yang ketiga, dampak buruknya ialah kita lihat dari hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, Ya Ka'ab bin Ujrah, la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bih. Wahai Ka'ab bin Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya. Nah, kata as-sud dalam hadis di atas maksudnya adalah semua yang haram dalam segala bentuk dan macamnya, seperti hasil riba, hasil sogokan, atau hasil suap, mengambil harta anak yatim, dan hasil dari berbagai bisnis yang diharamkan syariat. Jadi teman-teman, apapun yang kita konsumsi, tapi dengan cara yang haram, itu naudzubillah neraka lebih utama baginya. Maka mari teman-teman kita mengkonsumsi sesuatu itu dengan cara yang halal, mendapatkannya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, mengkonsumsinya dengan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, dan untuk apa kita gunakan apa yang telah kita dapati itu. Insya Allah kita akan terlindung dari neraka. Yang jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih sop itu terus ada gitu? Sop ini bukan hanya ada di zaman sekarang, teman-teman. Bahkan dari dulu juga sudah ada gitu. Sejak zaman sebelum Rasulullah SAW pun ada gitu. Di zaman jahiliyah, masyarakat jahiliyah dahulu. Nah, itu kenapa ada? Kenapa kok bisa ada gitu? Ini bukan hanya karena kemauannya seseorang, tapi karena apa? Karena sistem kehidupan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, jadi kalau sistem kehidupan yang diterapkannya itu, kalau bukanlah sistem yang berasal dari pencipta manusia tersebut, pastilah sistem yang dibuat oleh manusia itu sendiri gitu. Dan sistem yang dibuat oleh manusia itu tidak akan mutlak menyelesaikan segala masalah apapun. Pasti banyak ketimpangan yang dia hadapi. Nah, bagaimana kehidupan masyarakat dapat dilihat dari sistem pemerintahannya. Nah, sedangkan di Indonesia, sistem yang dipakai ialah demokrasi, yang ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Nah, pemimpin itu nanti ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Untuk mendapatkan suara terbanyak, dilakukan kecurangan salah satunya dengan cara serangan fajar atau suap. Gitu. Jadi teman-teman, gampang kalau untuk menjadi pemimpin di zaman sekarang itu. Asalkan apa? Asalkan punya uang gitu. Karena kita, kalau udah punya uang, dapat membeli suara-suara rakyat gitu. Tapi kan ini adalah cara yang salah gitu. Cara yang nanti membuat kita itu tadi apa? Doanya tidak diterima oleh Ta'ala. Neraka lebih utama baginya. Alhamdulillah teman-teman. Jadi ini bisa kita lihat gitu. Dan kemarin beritanya udah tersebar gitu. Nah, heboh serangan fajar di pemilu 2024. Netizen ramai lapor di medsos.
Dia lah netizen lapor di medsos gitu. Karena kemana lagi netizen lapor kalau bukan ke medsos? Karena di hukum sekarang itu tidak melaksanakan hukumnya gitu. Edi Rahmayadi klaim ada serangan fajar sebelum pencoblosan pemilu 2024. Legislator PPP soroti banyak serangan fajar di 2024. Ini pemilu paling kotor. Jadi teman-teman, demokrasi ini sangat apa ya? Dan demokrasi ini bukan berasal dari Islam. Demokrasi ini berasal dari Yunani. Pasti akan ada ketimpang-ketimpang yang dihadapi. Dan ini salah satunya gitu. Itu teman-teman. Nah, dan kita lihat yang terjadi di sidang PBB kemarin. Nah, ini kan kasusnya ialah konflik ya, atau masalah yang terjadi di Palestina atau penjajahan yang terjadi di Palestina gitu. Yang lebih tepatnya penjajahannya daripada kata konflik itu. Nah, ya kan yang dibahas di sini ialah Israel gitu. Tapi Israel sendiri malah ikut memilih gitu, malah ikut menjadi yang terlibat dalam diskusi tersebut. Kan ini sesuatu hal yang gimana gitu, nggak masuk akal gitu. Masa apa namanya yang jelas-jelas penjajah, tapi malah ikut berdiskusi di sana. Kita tuh seperti dibodohi dalam sistem kehidupan sekarang, teman-teman. Kalau udah semuanya itu mendukung kemerdekaan Palestina, banyak negara mendukung kemerdekaan Palestina, tiba-tiba dia menggunakan hak vetonya. Ini kan, alhamdulillah, negara yang merusak umat Islam sekarang, Barat, Amerika Serikat, menjajah umat Islam sekarang bukan hanya menjajah fisik umat Islam, tapi menjajah non fisik umat Islam juga, menjajah pemikiran umat Islam sekarang juga. Negara yang mengaku demokrasi justru di PBB pun sendiri itu tidak menggunakan demokrasi gitu. Padahal di PBB sendiri kan sudah banyak yang mendukung kemerdekaan Palestina. Malah digunakan hak vetonya. Cabut aja itu hak veto, bubarkan aja itu PBB, gak guna gitu kan. Jadi kita tuh harus bersatu teman-teman. Negara negara-negara muslim itu harus bersatu kalau ingin benar-benar serius untuk membebaskan Palestina. Nah, jadi solusinya apa yang sekarang kita hadapi itu? Apa solusinya? Kenapa semua ini terjadi? Ya, solusinya satu teman, menerapkan syariat Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang memiliki keimanan dalam dirinya, masuklah dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Terapkan Islam secara keseluruhan. Jangan memilih-milih hukum Islam gitu. Yang mana ada untungnya itu diterapkan. Yang mana bisa nanti dikorupsi itu yang diterapkan. Sedangkan hukum-hukum yang keadilan itu malah di, diabaikan gitu. Seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 178 seingat saya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Itu ini kan untuk apa? Untuk ayat ini untuk menegakkan keadilan bagi pemerintah gitu. Tapi apa tidak diterapkan gitu. Justru hanya ayat-ayat yang dimana tentang ibadah makruh aja atau ayat-ayat yang dimana pemerintah itu bisa dapat untung gitu kan. Cuma itu yang dilaksanakan gitu. Sedangkan ayat-ayat keadilan, ayat-ayat ekonomi Islam itu justru diabaikan. Banyak ayat-ayat dalam Quran yang diabaikan. Bahkan untuk menjaga keimanan seorang muslim pun tidak dilaksanakan di pemerintahan sekarang. Jadi penting bagi setiap orang-orang yang beriman masuk ke dalam Islam secara kafah, menerapkan Islam secara kafah. Dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Jadi ketika seseorang itu tidak
melaksanakan Islam secara kafah, secara menyeluruh, pasti nanti akan terjebak ke dalam langkah-langkahnya setan. Karena setan ini sesungguhnya musuh yang nyata bagimu. Jadi kita, semoga pemerintahan sekarang, semoga setiap masyarakat mau menerapkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Insya Allah ketika Islam ini diterapkan secara menyeluruh, maka keberkahan, keadilan, kemakmuran akan terjadi di kehidupan sekarang. Mungkin hal-hal yang kita anggap mustahil untuk diselesaikan, itu ketika Islam diterapkan secara keseluruhan, itu dalam waktu berapa hari itu akan selesai. Misalnya ketimpangan sosial, masalah-masalah ekonomi, apa namanya, hutang gitu. Hutang Indonesia kan banyak gitu kan. Tapi kalau diterapkan ekonomi Islam, insya Allah dalam beberapa minggu akan lunas itu. Tapi kan tidak tidak selesai gitu kan, tidak, malah justru hutangnya bertambah gitu. Karena apa? Karena pemerintahan sekarang, pemerintahan Wakanda gitu, ada kepentingan dengan Barat gitu, makanya ya gitulah, hutang bertambah gitu jadinya. Ada pilar ekonomi syariah, ada pilar-pilar ekonomi dalam Islam, yaitu sektor moneter, real, ziswaf. Sektor moneter ini lembaga keuangan, ya. Real ini usaha, dan ziswaf ini ada zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, di sektor moneter itu nanti mengatur keuangan di lembaga keuangan, kayak misalnya bank, tentunya bank yang syariah ya, bank yang menerapkan Islam. Terus real ini usaha, usaha siapa aja itu melakukan usaha, dan ziswaf ini adalah nanti berkaitan dengan ibadah sosial. Nah, kita akan coba membahas yang zifaf ya. Yang zifaf ini ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Kita bahas yang zakatnya. Khudh min amwalihim sadaqah, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawat inna salat salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Jadi Allah sampaikan, khudh, ambillah, min amwalihim, zakat dari harta mereka, min amwalihim sadaqah, yaitu sadaqah ini zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk menyucikan diri, menyucikan harta mereka dan menyucikan diri mereka. Jadi teman-teman, perlu ada nanti lembaga yang mengambil harta masyarakat yang banyak hartanya gitu, yang orang-orang kaya gitu. Untuk apa? Untuk membersihkan hartanya itu. Karena di setiap orang itu pasti ada hak orang lain gitu. Jadi jangan pula dikira uh, ini ada hal yang dipaksa gitu. Justru zakat ini tujuannya itu ialah untuk menyucikan harta tadi itu. Karena kan kita nggak tahu gitu, kadang harta yang kita dapati itu justru ada yang syubhatnya, itu ada yang mungkin kita nggak tahu itu kan kehalalannya. Nah, dan untuk menyucikan hati kita, agar apa? Agar kita itu tidak menjadi pribadi yang egois terhadap diri sendiri, atau yang tidak peduli dengan masyarakat. Nah, itu nanti dengan zakat itu membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang demikian. Dan juga Ustaz Alam mengatakan, doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Jadi bagi yang nanti menunaikan zakat itu akan mendapatkan doa bagi yang menerimanya. Misalnya ketika teman-teman berzakat, nah itu teman-teman akan mendapatkan doa dari orang-orang yang menerima zakat. Nah, dan di sanalah nanti teman-teman akan merasakan ketentraman dalam hidup itu.
Nah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Nah, zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Ya, ada 5 rukun Islam. Zakat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji gitu. Jadi di sini justru di rukun Islam itu disampaikan terlebih dahulu ialah tentang zakat gitu, baru haji gitu kan. Karena apa? Karena zakat ini sangat penting untuk kehidupan sosial bagi masyarakat gitu. Jadi jangan sampai ketika seseorang itu pengen haji, justru tetangga di samping rumahnya malah mengalami kelaparan gitu kan, kelaparan yang sangat lapar gitu, ya, yang belum tentu besok masih hidup gitu. Dan jangan sampai kayak gitu. Jadi harus tunaikan zakat, harus bantu tetangga kita gitu. Nah, dan zakat ini harus ada sistem yang mengaturnya. Jadi harus ada nanti lembaga-lembaga yang mengaturnya, pemerintah nanti harus berpihak di dalamnya. Nah, zakat ini fungsinya juga ialah sebagai fungsi ibadah, fungsi vertikal gitu, dan juga fungsi sosial horizontal. Jadi zakat ini bukan hanya mendekatkan kita kepada Allah Taala, justru menimbulkan kasih sayang sesama kita, sama saudara masyarakat juga gitu. Jadi masya Allah dalam zakat ini. Dan saya mendapatkan cerita dari teman saya itu, ya walaupun ini dari yang mengalaminya itu orang kafir, justru kan ada fungsi ibadah yang tidak terpenuhi gitu. Tapi fungsi sosialnya itu dapat gitu. Dia menjadi lebih dekat dengan masyarakat, masyarakat lebih senang dengan dia gitu. Karena apa? Karena mereka suka berbagi gitu. Jadi ketika seseorang suka berbagi, maka timbullah rasa kasih sayang gitu kan, peduli gitu. Dan zakat ini ketika ekonomi sekarang dibarengi dengan zakat, tidak akan pernah terjadi krisis moneter, tidak akan pernah terjadi inflasi atau ya macam-macam lah, utang meningkat gitu, jadi kriminal, berbagai macam masalah kehidupan gitu. Karena kadang masalah yang dihadapi itu jadi ialah karena ekonomi itu tidak stabil. Yang misalnya seseorang pengen pengen bayar uang kuliah, tapi karena tidak ada uang gitu kan, justru malah melakukan pencurian misalnya. Kan ini sangat disayangkan sekali gitu. Kan ini perlu menjadi perhatian. Selanjutnya, nah, konsep jaminan sosial kita dapat lihat di Quran Surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ialah orang yang menghadir anak yatim, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Siapa? Yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Jadi konsep jaminan sosialnya gimana? Jadi konsep jaminan sosialnya itu ialah ketika seorang cinta dengan agamanya, maka ia akan menyantuni anak yatim,
memberi makan orang miskin, ikhlas dalam sholat, dan suka membantu. Jadi ketika seseorang itu tidak mendustakan agamanya, taat kepada agamanya, cinta kepada agamanya, maka dia sangat sayang kepada anak yatim. Dia mendatangi anak yatim, berbagi kepada anak yatim. Bukan hanya kepada anak yatim, justru kepada orang-orang miskin pun dia juga berbagi gitu. Bahkan mengajak orang lain untuk berbagi kepada orang miskin. Dan orang yang taat pada agamanya ini dia dapat kebahagiaan gitu. Kebahagiaan karena apa? Karena dia melaksanakan sholat, tidak lalai terhadap sholatnya gitu. Dan dia ikhlas dalam sholatnya, tidak ria gitu, tidak pamer kepada siapapun. Dan dia tuh suka berbagi, suka membantu. Nah, sekian teman yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita berhak kepada Allah Ta'ala. Semoga sistem ekonomi Islam ini segera Allah wujudkan dalam kehidupan kita. Karena kalau sistem ini juga belum diterapkan, pasti akan banyak ketimpangan-ketimpangan sosial yang kita hadapi. Ya, semoga pemerintah kita, semoga masyarakat setiap akademis belajar menyadari betapa pentingnya sistem ekonomi Islam, betapa pentingnya ekonomi Islam. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Saya Muhammad Taqi Hamid. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.